Kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah, karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi. Mau bagaimanapun keadaan dia, di atas tunggangan ini ulama hadis menekankan berarti dia kaya, dia mampu, tapi dia minta. Hadis Bukhari mengatakan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini, dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Ada orang minta, kasih aja. Oh dia menipu nanti Ustaz, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah nggak mentaklif kita, nggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak. Nggak ada urusan sama kita itu. Saya sudah pernah kasih contoh. Sekarang di majelis kita ini tiba-tiba ada orang datang bawa proposal masjid. Nih, masjid butuh 100 juta. Kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orangnya nipu, nggak mau masjid. Kita rugi? Demi Allah enggak, sama sekali enggak. Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita mau masjid. Allah akan kasih itu. Dianya dihukum karena menipunya, gitu kan? Kalau ada orang minta-minta, apa perlu kita kasih Ustaz? Ya, lihat kondisinya. Kalau dia memang minta-minta, perlu miskin, kasih. Tapi ada orang yang profesinya minta-minta. Maka kalau dia datang, kita kasih. Kasih apa? Kasih nasihat. Loh, sawa cuma. Kasih kesian dia cuma. Karena orang yang minta-minta tanpa dia memiliki kebutuhan, itu ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dia datang pada hari kiamat, wajahnya ini dibangkitkan dari kuburannya, digiring ke padang mahsyar, wajahnya nggak ada dagingnya, tengkorak aja. Dia nunduk terus. Orang akan tahu ini yang minta-minta, padahal dia sebenarnya nggak berhak untuk minta-minta. Tapi namanya kita nggak tahu, gimana kalau kita nggak tahu, saat ya sudah kasih bainahu wa bainallah. Bagaimana sebenarnya Islam memandang profesi seorang pengemis? Berikut beberapa keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta adalah cakaran yang seseorang mencakar sendiri wajahnya, kecuali seseorang yang meminta kepada pemimpin atau pada urusan yang harus untuk meminta. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia sampai nanti di hari kiamat wajahnya tidak memiliki daging sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Qabisah radhiyallahu anhu, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali untuk 3 orang. Yang pertama, seseorang yang menanggung hutang untuk orang lain, maka halal baginya untuk meminta sampai dia dapat melunasinya, kemudian dia berhenti meminta. Yang kedua, seseorang yang tertimpa bencana sehingga hancur hartanya, maka halal baginya meminta sampai dia bisa hidup secukupnya. Yang ketiga, seorang miskin yang 3 orang yang memiliki akal cerdas dari kaumnya mengatakan bahwa orang tersebut telah tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta sampai dia bisa hidup secukupnya. Adapun selain ketiga orang ini, wahai Qabisah, maka tidak halal. Orang yang meminta-minta telah memakan harta dengan cara yang haram. Hadis riwayat Muslim.